Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak ibu jamaah Masjid Rabiul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng kita aturaken rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Nikmat arupi kesehatan jasmani dan rohani. Semoga semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambah ilmu pemahaman agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita, seiring juga menjadi tambah tebalnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim, maka sebab oleh mereka melanggar mitsaqahum, perjanjian mereka, la'annahum, kami melaknat mereka, waja'alna, dan kami jadikan qulubahum, hati-hati mereka orang Yahudi dan Nasrani, qasiyatan, menjadi keras, tidak dapat menerima hidayah, petunjuk. Yukharrifuna, mereka merubah al-kalimah, firman-firman Allah, an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Wanasu, dan mereka melupakan hadzon, bagian, mimma, dari apa yang dukiru, mereka diperintahkan untuk menjalankannya, bihi, dengannya. Wala tazalu, dan selalu, tatoli'u, kamu melihat, ini kepada Nabi Muhammad. Wala tazalu tatoli'u, dan kamu Muhammad selalu melihat mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ala khoinatin, atas pengkhianatan, minhum, di antara mereka, illa qalilan, kecuali sedikit yang beriman, minhum, dari mereka. Oleh karena itu fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka, wasfah, dan berlapang dadalah kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia mencintai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin ayat di atasnya atau sebelumnya telah dikatakan bahwa Allah mengambil janji kepada Bani Israel yang Nabi Musa disuruh oleh Allah
untuk memilih 12 orang yang mewakili dari kabilah Bani Israel. Karena ada 12 kabilah, maka wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Kami perintahkan kepada Musa untuk memilih 12 orang mewakili kabilah mereka. 12 orang itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam firman-Nya, disuruh masuk ke negeri Palestina, melihat sekaligus memata-matai, karena waktu itu negeri Palestina diduduki oleh kaum dari Bani Kan'an, kaum keturunan dari Kan'an, yang kaumnya itu gede-gede, beringas-beringas, kejam. Nah, gitu loh. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ajakan kaum Bani Israel untuk memerangi kaum Bani Kan'an yang menduduki Palestina. Kemudian setelah itu, kamulah wahai Musa dan Bani Israel yang ada di negeri situ. Nah, 12 orang ini disuruh masuk dulu, cara gampangane iku ndelek sisi-sisi kelemahan, dan nanti ketika sudah menemukan kelemahan-kelemahannya, nanti kira-kira diserang dari arah mana, nah, gitu kan. Nah, 12 orang ini sudah disumpah oleh Nabi Musa, jangan kamu sampaikan kepada masing-masing dari kabilahmu apa yang kamu temui di negeri Palestina tentang kaum Bani Kan'an ini. Itu ternyata 12 orang ini semuanya berkhianat, kecuali 2 orang yang setia, menyampaikan bahwa waduh, kaumnya kau gede-gede, beringas, kejam, awak dhewe gak mungkin sok ngalano, daripada bunuh diri wis gak usah wis. Nah, kan begitu gampangan itu mengkhianati. Nah, sama Allah diperintahkan wa qala Allahu inni ma'akum, padahal jaminannya Allah ini. Wa qala Allahu, dan Allah berkata, inni ma'akum, aku bersama kalian. Kalau kamu betul-betul niat jihadmu luar biasa, ikhlas karena aku dan mengikuti perintahku, pasti aku akan bersama kalian. Berarti yang menjamin kemenangannya adalah Allah, kan begitu. Ternyata mereka berkhianat. Mereka disuruh mendirikan sholat, disuruh menunaikan zakat, disuruh beriman kepada Rasul-Rasul Allah, disuruh berinfak, ya. Akan tetapi semuanya itu diingkari oleh Bani Israel. Nah, fabima nakdihim, nyambung ke sini, karena sebab olehnya mereka merusak perjanjian-perjanjian Allah, la'annahum, kami melaknat mereka, kata Allah, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras, tidak menerima nasihat, tidak bisa menerima hidayah dari Allah karena seringnya melanggar perjanjian-perjanjian Allah yang sudah Allah tulis di dalam kitab Taurat. Bahkan orang Yahudi Bani Israel itu tidak hanya sekedar melanggar perjanjian Allah, yuharrifunal kalima ammawadhihi, sampai berani merubah firman Allah dari tempat-tempat semula. Jadi kitab Taurat mereka itu diacak-acak, tidak sekedar merusak perjanjian, kalimatnya Allah di Taurat itu dipindah-pindah. Itu keberanian, kedurhakaan orang Yahudi, dipindah-pindah, gak karu-karuan. Nah, wa nasu hadzum mimma dzukiru bi, dan mereka melupakan bagian dari apa yang mereka diperintahkan untuk beriman kepada kitab Taurat. Sejak mereka itu, kaum mereka Bani Israel itu, daerah mereka diperangi oleh kerajaan Babilonia, maka kitab asli mereka pun hilang, hancur.
Ya, pura-pura terus patung-patung yang mereka ciptakan itu dihancurkan semua sama kerajaan Babilonia. Maka hilanglah kitab aslinya itu, dan di antara mereka tidak ada yang hafal sama sekali kitab Taurat. Wala tazalu tatoli'u ala khainatin minhum illa qalilan. Maka kamu Muhammad akan terus-menerus melihat pengkhianatan mereka, illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang beriman mau mengikuti ajaran kamu, kecuali sedikit sekali. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad dalam mempertahankan kitab sucinya, ya. Rata-rata para sahabat itu adalah hafal Al-Quran. Dilanjutkan dengan generasi tabi'in hafal Al-Quran. Sampai sekarang pun masih banyak dari umat Muhammad yang hafal Al-Quran. Berbeda. Kitab Taurat diacak-acak oleh mereka. Ini kebiadaban mereka, orang-orang Yahudi. Nah, sampai seperti itu. Oleh karena itu, fa'fu anhum, maafkan mereka, wasfah, dan berlapang dadalah. Maksudnya bersiap siagalah kamu, biarkan mereka kalau tidak mau mengikuti kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minal ladina, dan dari orang-orangnya, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, Nasoro adalah orang-orang Nasrani. Akhadna, kami telah mengambil, kata Allah, mitsaqahum, perjanjian mereka, fanasu, lalu mereka melupakan, haddun, bagian, mimma, dari apa yang dukiru, mereka diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari perjanjian itu, bihi, dengannya. Fa'aghroina, maka kami timbulkan, kami munculkan, bainahum, di antara mereka, al-adawata, permusuhan, wal bagdoa, dan saling benci, ila yaumil qiyamati, sampai pada hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhum, dan kelak pada hari kiamat Allah akan memberitahukan kepada mereka, bima, dengan apa yang kanu, adalah mereka, yasnaun, mereka perbuat. Orang-orang Nasrani juga sama. Orang-orang Nasrani juga diambil janji oleh Allah, tapi mereka melupakan janji-janji itu. Mereka melupakan janji-janji itu, sehingga mereka membuat ajaran atau aturan, yaitu taslis, tentang ketuhanan, atau faham trinitas. Itu orang Nasrani, sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka sering melanggar perjanjian-perjanjian yang Allah buat, sampai-sampai Allah pun juga pernah mengangkat Bukit Turisina untuk dijatuhkan di tengah-tengah Bani Israel, karena mereka telah banyak melanggar janji-janjinya Allah. Tuh, mereka melanggar janji-janjinya Allah. Maka karena mereka sudah tidak mengikuti isi kitab aslinya, karena mereka sudah tidak mau mengikuti kitab aslinya dan merubah-rubahnya disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya, maka Allah memunculkan permusuhan di antara mereka dan saling membenci di antara mereka. Itu yang akan terjadi. Tuh. Maka peringatan berikutnya adalah, ya ahlal kitabi. Nah, ini peringatan dari Allah. Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Disebut ahli kitab berarti isinya Yahudi dan Nasrani. Karena dua kaum itu yang menerima kitab sama-sama, kitab samawi,
kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian rasuluna, rasul kami, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Yubayyinu, yang dia menjelaskan, lakum bagi kamu sekalian, kathiron banyak hal, mimma dari apa yang kuntum tukhfuna, yang kalian sembunyikan sejak dahulu. Minal kitabi, dari kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ya'fu, dan dia membiarkan angkathirin banyak hal. Qad ja'akum, diulang lagi, sungguh benar-benar telah datang kepada kamu sekalian, minallahi, dari Allah, nurun, yaitu cahaya, maksudnya adalah Nabi Muhammad, wa kitabun, dan kitab maksudnya Al-Quran, mubinun, yang nyata. Maka sudah diperingatkan oleh Allah, wahai ahli kitab, telah datang kepada kamu sekalian, yaitu Rasul kami, yang sudah kami informasikan kelahirannya di kitab kamu, di Taurat dan di Injil, yaitu Rasul penutup akhir zaman, yang akan menjelaskan banyak hal yang sekian lama kamu telah acak-acak, kamu telah sembunyikan kebenaran itu, dan juga membiarkan banyak hal. Terus diulang lagi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, betul-betul telah datang dari Allah nurun, cahaya. Kenapa Nabi Muhammad disebut nur? Karena Nabi Muhammad lah yang dapat mengentas dari segala kesesatan menuju kepada keimanan. Nur di sini maksudnya petunjuk kepada kebenaran. Itu. Maka Nabi Muhammad disebut nurun wa kitabun mubin, dan kitab. Nah, terus lanjutannya ini yahdi. Nah, memberikan petunjuk bihi, dengan Nabi Muhammad dan dengan Al-Quran tadi, Allah memberikan petunjuk lewat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Man, barang siapa yang ittaba'a, mengikuti, ridwanahu, petunjuk kepada orang yang, maksudnya begitu, yang mengikuti keridoannya, keridoan Allah, subulas salami, kepada jalan-jalan kebenaran, keselamatan maksudnya. Wa yukhrijuhum, dan dia Allah akan mengeluarkan mereka lewat firman-firmannya, ya di dalam Al-Quran itu maksudnya, minadz-dzulumati, dari kegelapan, yaitu kekafiran, kejahiliaan, kemusyrikan, ilan nuri, menuju cahaya, yaitu Islam ini, biidnihi, dengan izinnya, wa yahdihim, dan dia Allah memberikan petunjuk kepada mereka, ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus melalui bimbingan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dua ayat ini, ayat 15 dan ayat 16 ini, kedua ayat itu mengatakan, menginformasikan kepada dua golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani bahwa telah lahir Rasul akhir zaman yang membawa kebenaran, yang mengentas dari kezaliman menuju ke cahaya, kekafiran menuju iman yang sebenarnya. Oleh karena itu ikutilah, maksudnya seperti itu. Dua ayat ini turun terkait dengan suatu peristiwa. Pada suatu hari datang rombongan dari orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ya, datang rombongan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Karena tatkala, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sejak dulu sudah punya sifat, satu, melanggar perjanjian, kan begitu. Yang kedua tadi, berani merubah ayat-ayat Allah, berani merubah firman Allah dari tempat ini dipindah ke tempat yang lain, diacak-acak. Nah, setelah
Nabi Muhammad lahir, dan dia juga tahu bahwa Nabi Muhammad yang lahir itu disebutkan Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, mereka semakin berani menutup-nutupi kebenaran yang sebenarnya. Persangkaan mereka apaan nih, Muhammad ummi ya gak iso, paling gak iso kan gitu loh ya, dikira wis gak iso maca gak iso nulis, ayo dirubah-rubah biar gak ketahuan, mereka malah berani gitu. Nah, pada suatu hari mereka datang kepada Nabi Muhammad menanyakan kepada satu hukum. Ya, dikira Nabi Muhammad itu ummi terus kayak orang biasa, gak iso apa-apa gitu. Padahal Nabi Muhammad itu punya sifat fatonah, cerdas, kan begitu. Dia lupa kalau Nabi Muhammad itu punya sifat fatonah, cerdas, ya kan gitu. Dan dia lupa bahwa Allah juga menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad itu. Nah, setelah itu mereka menanyakan, Muhammad, kami datang akan menanyakan suatu hukum kepada kamu. Ya juga karo ngetes, kira-kira Muhammad iso apa enggak, begitu. Ya karena Nabi Umi tadi loh, dianggap Nabi Umi gak iso apa-apa kan gitu. Dites. Ya, apa? Bagaimana tentang hukum rajam? Nah, kan begitu. Bagaimana tentang hukum rajam? Lalu Nabi Muhammad itu balik bertanya. Sekarang begini, siapa di antara kalian yang paling faham, yang paling banyak ilmu pengetahuannya? Degedak menurut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum jawab ini. Terus kemudian rombongan itu menunjuk kepada salah seorang, yaitu Ibnu Sauriyah. Itu dia, Ibnu Sauriyah. Dia yang paling faham, banyak ilmu pengetahuannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah yang menurunkan Taurat, demi Allah yang telah mengangkat Bukit Turisina, dengan suara lantang begitu, dan juga demi Bani Israel yang telah banyak melanggar perjanjian, tolong kau jelaskan yang sebenarnya isi dalam kitab Tauratmu tentang hukum rajam, hukum perzinaan. Mendengar perkataan Rasulullah begitu itu, Ibnu Sauriyah itu gemetar, Pak, takut, sehingga yang semestinya akan dikatakan berbeda, katanya dibohongi gitu ya, ternyata gemetar hatinya, terus menerangkan yang sebenarnya. Dia menjawab bahwa karena banyak di kalangan kepada kaum kami Muhammad yang sering melakukan zina, maka kami melakukan hukum rajam. Kalau orang yang sudah bersuami istri kok melakukan perzinaan, maka kami bunuh dia, kami rajam, saya mati maksudnya gitu. Dan kalau itu seorang gadis belum pernah melakukan pernikahan, maka kami cambuk 100 kali. Yaitu seperti itu. Di dalam Al-Quran juga sama ternyata. Nah itu baru dia gak jadi kisinan istilahnya. Ternyata weruh. Kok katanya Umi tapi kok tahu ya? Kira-kira udah lah bahasa Surabaya nih. Ternyata tahu. Dikira Umi terus kayak Umi biasa. Jadi seperti itu ya. Dan kenapa Bani Israel, orang Yahudi Bani Israel dan termasuk orang Nasrani itu, mereka itu sampai beraninya melanggar perjanjian Allah, dan ketika diajak kepada Al-Quran itu dia tidak mau. Itu karena mereka itu keyakinan yang sampai sekarang diyakini oleh mereka orang Yahudi itu, bahwa mereka itu dari keturunan umat Nabi yang pilihan, yaitu Nabi Ishak. Itu Nabi yang pilihan. Terus Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail.
Nah, kan gitu kan. Padahal kalau diruntut kan sama-sama dari Nabi Ibrahim kan gitu. Tapi mereka tidak mengakui. Ya. Jadi sejarah kuno Arab yang diakui sah itu adalah pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh, istri pertamanya, kan gitu. Dan itu sama-sama dari keturunan Bani Israel. Nah, kemudian karena sudah berusia tua, belum dikaruniai anak, akhirnya Siti Saroh menyuruh Nabi Ibrahim menikahi budaknya sendiri yang bernama Siti Hajar, kan begitu. Yang budak itu diperoleh dari negeri Mesir, sukunya namanya suku Kipti yang ada di Mesir, dan itu tidak diakui. Maka keberadaan kelahiran Nabiullah Ismail tidak diakui dalam sejarah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dianggap istri selir, cara wong Jawa kerajaan itu, bukan istri yang pertama, tapi istri selir, yaitu gak dianggap. Jadi mereka itu sampai sekarang itu mengakui bahwa kami ini umat yang terpilih. Wah, gitu ya. Jadi dan nenek-nenek moyang kami itu banyak yang jadi nabi. Awakmu ku apa Muhammad? Kira-kira ngono lah. Bahasa Surabaya ini kayak ngono. Apa awakmu keturunanmu teko ndi? Nah, kan gitu. Teko Ismail. Ismail lho ibuke sapa? Budak iku. Nah, kan gitu. Kira-kira ilo-iloane ngono lah. Budak itu cara saiki paling ya pembantu iku. Gitu loh. Ya kira-kira begitu. Bahasa Surabaya pembantu. Nah, gitu. Jadi mereka itu sampai sekarang kepercayaan mereka seperti itu. Maka mereka berani berbuat dosa, berani berulah itu. Mereka menganggap umat yang terbaik. Karena dari keturunan yang terbaik gitu loh. Dan karena mbah-mbah mereka itu banyak dari jadi nabi gitu loh. Anggapan mereka mosok awak dhewe misalnya dihukum di neraka mbah-mbah ini awak dhewe kok gak belok. Kira-kira ngono. Bahasa kita itu. Mosok kok putune nyemplung neraka dijarno wae. Kira-kira begitu lah. Lah dikira masuk surga itu karena faktor keturunan. Kan salah kan? Apa nek keturunannya apik-apik terus dhewekne walaupun nuwakal blunat gak tau salat, gak tau poso terus mlebu swarga. Mergo keturunannya apik. Apa ngono? Tidak bisa. Orang masuk surga itu karena amanu wa amilus sholihat, kan begitu kan? Karena dia beriman dan mau beramal soleh. Jadi walaupun keturunannya apik-apik tapi tidak amanu dan wa amilus sholihat, ya nggak bakal gitu loh. Walaupun Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, tapi karena dia memilih jalan kekafiran, apa ya mlebu swarga? Tidak bisa. Nah, jadi masuk surga itu bukan karena faktor keturunan, tapi mereka pedenya gak karo-karoan orang Yahudi. Makanya walaupun berbuat salah itu dia pede ae. Paling awak dhewe dibela mbah-mbah awak dhewe lah. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya dikira kayak hukum dunia lah. Kalau misalnya kita kena jerat hukum, wow, mbah-mbah kita loh banyak yang di pejabat situ. Kira-kira di Padakno. Nah, disitulah. Terus, laqad kafara, sungguh benar-benar telah kafir alladzina orang-orang yang qalu, mereka mengatakan innallaha sesungguhnya Allah huwa dia Allah al-masihu adalah al-masih ibnu Maryam. Nah, ini loh kurang ajari mereka. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah ya al-masih ibnu Maryam itu. Ini keyakinan mereka. Paham tasbih tadi. Terus dijawab, nek pancene Allah iku mbok anggap Isa al-Masih ku ya Allah iku misale. Kul faman yamliku minallahi syai'an. Faman maka siapa yang yamliku dapat memiliki minallahi dari Allah syai'an sesuatu sedikit pun. Kira-kira sapa sing iso menahan, menguasai in aroda ayyuhlika
jika Allah itu menggendaki ayyuhlika untuk membinasakan al-Masihah, yaitu Isa al-Masih ibna Maryam, putra Maryam, wa ummahu, dan ibunya juga dibinasakan oleh Allah, waman, dan juga orang-orang yang fil ardi, di muka bumi ini, jami'an, seluruhnya dibinasakan oleh Allah. Kira-kira siapa yang bisa menghalanginya? Nah, jadi nek pancine Isa al-Masih itu juga Allah atau anak Allah, ya mestinya Allah nggak akan membinasakan kan. Tapi andaikan Allah berkehendak untuk membinasakan Isa al-Masih, saibunya sekalian, dan seluruh orang di muka bumi ini, tidak ada yang dapat menghalangi Allah. Gitu. Waman fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard, maka milik Allah lah kerajaan semesta langit wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Yakhluqu, dia menciptakan, ma, apa yang yasya'u, dia kehendaki, wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi paham ini yang sampai sekarang dipertahankan oleh orang Nasrani. Maka mereka membuat paham Trinitas, Tuhan itu 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah gitu. Jadi Tuhan itu ya 3 ya satu dari 3. Yang sampai saat ini orang Nasrani sendiri tidak mampu mendefinisikan bahwa Tuhan 3 ya 1 itu maksudnya ya apa? Tuhan yang esa ya terdiri dari 3 itu, gitu Mas. Jadi bulat wis orang Nasrani ya sampai saat ini. Makanya mereka itu kan ketika ada yang meninggal itu, selamat jalan wahai saudaraku, Bapak sudah menunggu kamu di surga. Bapak dia mengatakan. Jadi dia itu menganggap anak-anaknya Tuhan ya. Ya. Nah, kalau anak Tuhan ya gak mungkin disiksa kan? Gitu. Jadi konyolnya akidah mereka itu seperti itu. Ya, wis terserah itu yang mereka yakini. Tapi yang jelas Al-Qur'an kan sudah menjelentrehkan semuanya itu. Monggo barangkali ada yang disaringkan Pak tentang orang-orang Yahudi. Nah, ya. Nah ini anggapan mereka lagi Pak. Saya lanjutkan ya. Waqalat, dan berkata al-Yahudu, orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani. Wong Yahudi karo wong Nasrani ngomong, nahnu, kami ini, abnaullahi, anak-anak Allah. Ngono ya. Beda nih. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu abnaullahi, kami ini anak-anak Allah, wa akhibau, dan kekasih-kekasihnya. Gini. Jadi Al-Quran ini menceritakan pengakuan mereka. Ketika mereka diajak Nabi Muhammad, didatangi oleh Nabi Muhammad untuk beriman dan ditakut-takuti untuk azab dan siksa neraka, mereka mengatakan, Muhammad, kamu jangan menakut-nakuti kami. Kami ini anak-anak Tuhan. Kami ini kekasih-kekasih Tuhan. Gak mungkin diadab. Oh, gitu mereka. Kul, katakan Muhammad, falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau kamu itu mengaku anak-anak Tuhan, mengapa Allah mengadab kamu sekalian karena dosa-dosa kalian? Kan begitu kan? Kalian pernah disambar petir meninggal dunia, kan gitu. Kalian pernah diancam diangkatkan bukit Turisina akan dijatuhkan. Kalau kamu anak Tuhan kan nggak mungkin. Nah, kan begitu kan? Maka dibalas sama Allah. Gak mungkin diadab oleh Allah. Nyatanya kamu sering menerima adab karena hukuman-hukuman siksaan itu. Ya, apa tidak ingat bagaimana dulu nenek-nenek moyang kamu dijadikan seekor kera oleh Allah?
Bukan begitu kan? Dikutuk. Kalau itu anak Tuhan kan nggak mungkin dikutuk dijadikan seekor kera itu. Nah, di situ. Terus bal antum basyarun, akan tetapi kamu wahai orang Yahudi dan Nasrani, basyarun, manusia biasa, mimman, dari orang yang khalaqa, telah dia ciptakan. Bukan anak Tuhan kan, bukan kekasih Tuhan. Yaufiru, dia akan memberikan ampunan, liman, kepada siapa yang yasha'u, dia kehendaki, wa yu'adzibu, dan dia akan menyiksa man yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki. Allah berhak menyiksa siapa yang dikehendaki dan berhak memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki. Walillahi, dan bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan semesta langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ilaihi, dan hanya kepadanya, al masiru, tempat kembali. Jadi inilah pengakuan orang Yahudi dan Nasrani berani berbuat dosa itu karena dia mengaku anak Tuhan dan kekasihnya, gak mungkin disiksa. Nah, seperti itu. Nah, ini akidah yang mereka yakini sampai sekarang. Nah, adapun ayat-ayat tentang balasan-balasan azab itu dihapus sama mereka, dihilangkan sama mereka. Ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad dihapus oleh mereka agar pengikut-pengikut mereka tidak ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Tapi walaupun mereka sembunyikan, walaupun mereka musnahkan, semuanya sudah Allah muat kembali. Apa yang ditutup-tutupi mereka sudah difirmankan oleh Allah kembali di dalam Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran ini dikatakan fiha kutubun qayyimah. Al-Quran itu berisi tentang isi-isi kitab terdahulu. Ya, berisi, sudah mencakup isi dari seluruh kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Gitu Pak. Ya, jadi kita nggak perlu membaca Taurat, nggak perlu membaca Injil, isinya sudah sebagian besar. Yang inti-intinya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu intinya di situ. Ampun ya, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga akidah kita sehingga tidak bersifat seperti orang Yahudi. Jadi walaupun kita ini umatnya Nabi Muhammad, tetap harus punya semangat untuk beribadah kepada Allah agar doa Nabi Muhammad dan syafaat Nabi Muhammad nanti dapat kita peroleh di akhirat nanti. Itu Terima kasih. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.